ke Indonesia pencari rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Dia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pemimpinan Alfonso di Ambuqueu. Dia berhasil menguasai Maluku dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu da Vasco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama AEC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruh tidak terlalu banyak seperti hal Belanda. Hal ini disebabkan AEC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka tahun 1602 didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat perdagangan dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada AEC Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris AEC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619 hingga VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintah. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandera perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada penjajahan. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat di Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibat bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial pada masa Indonesia atau pengaruh monopoli dalam perdagangan.
tanaman dia untuk memahami bagaimana akibat merasa monopoli. Ya, monopoli padahal seperti kasus di atas jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian setiap tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC. Tentu daya tawar mereka sangat rendah. Padahal kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan dan penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangan menjadi penguasaan pasar monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan tapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apa yang disebut monopoli? Ada penguasaan pasar. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak monopoli bagi pelaku perusahaan? Monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli Indonesia, VOC membuat penjagaan. Ya, terus. Isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan VOC mulai monopoli berdagang? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan di Indonesia untuk mendatangi kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide and impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau antar pejabat kerajaan atau Belanda melakukan adu domba. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikiannya halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa sesuai perang. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.